Perkenalkan, saya Muhammad Dafa dari Lokal 4A dan 4 Akuntansi dengan nomor PP 1911022013. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan saya yang berjudul pasar modal. Baiklah, itu pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Beberapa produk pasar modal. Yang pertama saham, obligasi, reksadana, dan produk lainnya seperti futur, option, struktur, dan warrants. Pasar modal secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar primer. Pasar primer adalah tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan pada masyarakat, yang mana ini dikenal dengan istilah go public atau IPO. Go public merupakan perusahaan terbuka sebagai kiat penjual saham dan masyarakat atas investor sebagai ria pembeli saham. Setelah itu, saham akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali atas investor. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Manfaat pasar modal. Yang pertama, sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya, pengusaha dapat menjamin kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi, dijual sebagian sahamnya atau menerbitkan saham baru. Yang kedua, wahana investasi. Sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang kelima, lapangan pekerjaan. Memperluas pekerjaan bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar, karyawan perusahaan maupun investor. Selanjutnya itu struktur pasar modal. Pasar modal diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum diketahui terlebih dahulu, OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan utama OJK. Yang pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, asuransi, lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang kedua, sebagai bidang pengawasan sektor pasar modal. Untuk memelihara pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terinteraktur terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Di bawah pengawasan OJK terhadap Bursa Efek Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia, Bursa Efek didirikan dengan tujuan agar perdagangan di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan serta bersama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Fungsi BEI. Yang pertama, fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota BEI. Yang ketiga, sebagai transparan dan menyebarluaskan informasi perusahaan tercatat. Yang keempat, menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Bersama BEI sebagai regulator pasar modal, terdapat lembaga clearing dan penjamin, yaitu PT KPEI,
KPI didirikan bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian terdapat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP, yakni PT KSEI. LPP didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, pihak lain yang disetujui OJK. KDEI, BEI, dan KSEL memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang mengikuti pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal yang dikelompokkan menjadi lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, pemodal. Pasar modal memiliki daya perlindungan pemodal, yaitu kumpulan dana yang membentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Dana perlindungan pemodal dikelola oleh penyelenggara DPP sebagai perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia sebagai dana perlindungan pemodal. Syarat investor yang mendapatkan perlindungan aset yakni yang pertama, dibukakan subrekening efek pada KSEI oleh kustodian. Yang kedua, memiliki nomor tunggal indikator pemodal dari KSEI. Yang ketiga, mendapatkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Investor yang tidak mendapatkan perlindungan aset yang pertama terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Yang kedua, merupakan pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Pembayaran ganti rugi merupakan DPP dilakukan oleh Indonesia SIPV jika investor telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Indonesia SIPV atas aset investor yang hilang akibat penyalahgunaan aset oleh oknum tertentu, dan OJK telah mengeluarkan penyatuan tertulis sesuai dengan ketentuan OJK dalam Peraturan OJK Nomor 49 PJOK 04 2016 tentang dana perlindungan pemodal. Batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan DPP adalah sebesar 200 juta untuk setiap pemodal pada satu kustodian dan 100 miliar untuk setiap kustodian. Ganti rugi untuk setiap nilai yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atau nilai investor di masa yang akan datang dan risiko investasi pada umumnya. Penawaran perdana atau IPO. IPO merupakan tindakan perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dengan menawarkan dan menjual saham kepada pihak publik secara umum untuk pertama kalinya. Sebelum melakukan IPO, struktur pemodal sebuah perusahaan biasanya hanya dimiliki oleh segelintir pihak seperti pendiri perusahaan, rekan-rekan atau keluarga sang pendiri atau perusahaan investor tertentu. Setelah melakukan IPO dengan merilis saham di pasar modal, struktur pemodalan perusahaan menjadi lebih bervarian dengan tambahan kepemilikan publik di dalamnya. Tidak semua saham perusahaan dijual di IPO, masih ada beberapa varian saham perusahaan yang dimiliki oleh sang pendiri perusahaan tersebut, baik itu keluarga atau rekan-rekan dan perusahaan investasi sebelumnya yang berinvestasi di perusahaan tersebut. IPO dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, di antaranya yang pertama itu tambahan modal. Menjual saham ke publik terbilang lebih menguntungkan oleh perusahaan sebab perusahaan tidak perlu membayar dividen secara berkala sebagaimana membayar bunga ke bank. Yang kedua, popularitas. Dengan listing di Bursa Efek Indonesia, keberadaan perusahaan lebih mudah dikenal oleh masyarakat umum. Selain itu, perusahaan yang IPO cenderung memiliki citra yang bagus di mata masyarakat dibanding dengan perusahaan yang masih dalam status privat belum IPO. Yang ketiga, kemampuan bertahan. Perusahaan yang telah IPO memungkinkan pendiri perusahaan tersebut untuk keluar dari perusahaan tersebut dengan menjual semua sahamnya. Memiliki saham perusahaan yang sudah IPO tidak boleh sembarangan.
Lakukan riset yang mendalam sebelum memutuskan membeli saham dari perusahaan tersebut. Cari tahu lebih dalam profil perusahaan tersebut serta baca prospek perusahaan tersebut. Prospektus adalah salah satu dokumen yang harus diserahkan oleh perusahaan yang ingin menjual sahamnya di Bursa Efek. Dalam dokumen tersebut tertera informasi yang diperlukan investor yang tertarik untuk membeli saham di dalamnya, berisi informasi rencon penggunaan modal yang diperoleh perusahaan dari penjual saham. Selanjutnya itu pasar sekunder. Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah merupakan pasar pada saat saham pertama kali diperdagangkan sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, pasar sekunder merupakan pasar yang sehari-hari kita lihat melalui aplikasi online trading yang langsung di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan pasar primer dan pasar sekunder. Yang pertama, proses transaksi. Saham ditawarkan kepada investor melalui mekanisme penawaran umum perdana atau yang bisa dikenal dengan sebutan IPO. Kalau pasar sekunder, saham bisa dengan bebas ditransaksikan oleh publik kapanpun sesuai dengan jam perdagangan Bursa Efek yang telah ditentukan. Mekanisme menggunakan mekanisme pencatatan atau almond. Kalau pasar sekunder, saham ditransaksikan sesuai dengan jumlah permintaan dan penawaran. Yang ketiga, harga yang dibayarkan sesuai dengan harga IPO yang telah ditetapkan. Kalau harga pasar sekunder, harga yang telah dibayarkan atau didapatkan tergantung dengan harga pasar yang terbentuk. Itulah perbedaan pasar primer dan pasar sekunder yang dapat diketahui. Kita dapat mempelajari dan bertransaksi di pasar modal dengan membuka rekening saham. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.